sepuh wabil khusus daya pengurus Nahdlatul Ulama Ngembal Kulon saha takmir Masjid Nurul Anwar. Tidak lupa kepada sahabat-sahabat semua, sahabat Ansor se-Kecamatan Jati, mulai dari pengurus harian PAC Kecamatan Jati, semua sahabat-sahabat ketua ranting yang alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menghadiri tempat yang penuh berkah ini. Amin amin ya robbal alamin. Karena tadi lupa pesan dari salah satu pesan dari kitab Al-Hujjat Al-Qut'iyah An-Nahdiyah, ketika mau membaca itu tidak lupa untuk kirim Fatihah kepada musannifnya. Kita kirim Fatihah terlebih dulu. Libtigha imardhatillah wa li syafa'ati wa rasulillah wa li kulli din shalihah wa ila hadrati jami masyayikhina wa masyayikhim wa mursyidina wa murabbi ruhina khususan musannif kitab Al-Hujjat Al-Qut'iyah Hafiz An-Nahdiyah Syekh Muhyiddin Abdus Samad wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa masyayikhihim wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim khairan fid dunya wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah tadi telah disampaikan oleh Gus Anam tentang mengacungkan jari telunjuk ketika tasyahud dengan jelas. Salah satunya hikmahnya adalah ketika mengucapkan illallah itu kita harus mengusahakan antara hati dan pikiran kita untuk illallah. Ketika illallah kita harus ingat Allah. La maujuda illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah, la ma'buda illallah. Harus kita latih, sering kita latih. Terus yang kedua, itu karena itu sebagai isyarah wasilah, salah satu wasilah kita kepada Allah. Kenapa kok jari telunjuk? Ternyata kalau kita pelajari, karena di tari telunjuk itu ada otot yang nyalur sampai online sampai ke hati. Jadi ketika kita illallah itu ya seharusnya kita harus ingat Allah. Bab saya ini mashul wajhi ba'da sholati, mengusap wajah setelah sholat. Kalau kita sering piknik, baik ketika kita sholat berjamaah di terutama wilayah-wilayah yang banyak, yang sedikit NU-nya seperti Klaten, Solo, Sragen, itu mungkin kita sering melihat. Tapi kalau daerah Pantura jarang. Atau bagi kita yang biasa piknik ke dunia maya, pasti kita pernah mendengar dari golongan selain kita atau golongan yang mereka mudah menyalahkan. Bukan mudah, malah senang. Mereka senang menyalahkan, senang mengkafirkan, senang membid'ahkan. Dan ini paham-paham seperti ini memang salah satu yang harus kita lawan sebagai kader Nahdlatul Ulama, kader ahlu sunnah wal jamaah. Nah, salah satu tujuan kitab ini adalah melawan mereka-mereka yang suka menyalahkan dan membid'ahkan. Kebiasaan di sini min ihdal adati allati nusyahiduha katsiran ayyam sahan nasu wujuhahum bi aidihim al-yumna ba'da salamihim minas sholati fama hukmu dzalika. Salah satu
dari kebiasaan yang sering kita lihat bahwa banyak orang-orang yang setelah sholat, setelah salam itu mengusap wajahnya dengan tangan kanan. Kalau kita biasanya kedua tangan, ada yang hanya tangan kanan, ada yang dua tangan. Kalau ketua PAC biasanya dua tangan atau satu tangan? Berarti dua tangan ya, yang sering dua tangan. Nanti di sini dijelaskan, meskipun dua tangan itu juga tidak menyalahi, tidak masalah. Di sini dijawab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu wajhahu biyadaihi ba'da kulli du'ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap wajah dengan kedua tangannya setelah sholat. Salah satu dari kesunahan kita berdoa, setelah berdoa kita adalah mengusap wajah dengan kedua tangan. Waroda fi ba'dil ahadithi mayali, sebagaimana yang disebutkan di salah satu hadis Anis Sa'ib bin Yazid an abihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a fa rafa'a yadayhi masaha wajhahu biyadaihi. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, beliau mengangkat kedua tangannya dan mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Jadi ketika berdoa di luar sholat, Rasulullah itu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Wa hakadza yusannu liman atamma sholatahu mashu wajhihi biyadihi. Begitu juga disunahkan. Begitu juga disunahkan bagi orang yang telah selesai atau telah sempurna sholatnya untuk mengusap wajah dengan tangannya. Kalau kita pernah mempelajari fikih, terutama di kesunahan sholat, itu di situ ada enggak sih kesunahan untuk mengusap sholat? Ada enggak? Di ilmu fikih ada enggak? Baik di hay'ah enggak ada ya? Enggak ada ya. Lah kok nang kene sunah? Di sini sunnah. Berarti ini tambahan. Li'anna sholata lughatan hiya ad-du'a. Kenapa sih kita disunahkan mengusap wajah setelah selesai sholat? Karena sholat secara bahasa itu adalah doa. Jadi ketika doa, semua ulama sepakat bahwa salah satu sunnah setelah doa adalah mengusap wajah dengan kedua tangan. Begitu dengan sholat. Oleh karena itu, karena di sholat itu ternyata kalau kita memang mempelajari dari isi bacaan-bacaan sholat, itu di situ ada doa, ada tasbih dan lainnya, ada syahadat, ada sholawat. Doa terutama ketika membaca Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu di situ doa. Terus ketika kita duduk di antara dua sujud, Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu juga doa. Kalau kita mau membuka dari makna-makna yang terkandung di dalam sholat. Terus lagi diantaranya adalah di tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaina. Semoga keselamatan kepada kita semua orang-orang yang menjalankan sholat. Wa ala ibadillahis sholihin. Di situ juga ada doa. Terus lagi solawat juga termasuk doa, karena solawat itu bahkan solawat ketika menurut Imam Madhab Syafi'i, solawat ada sebuah rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Solawat itu doa. Terus sebelum kita salam juga setelah fil alamina innaka hamidum majid, di situ ada sebagian ulama yang menambahkan, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada juga yang lain. Bahkan setelah salam pun itu di situ itu juga ada doa, yaitu asyhadu alla ilaha huwar rahmanur rahim Allahumma adhib anniyal hamma wal hazan. Jadi secara bahasa sholat adalah doa, dan di dalam sholat itu juga terdapat doa-doa. Oleh karena itu terkadang hanya dengan sholat seseorang itu, tapi sholat yang benar ya, sholat yang zahiran wa batinan. Maksudnya gimana? Tidak hanya secara ilmu fikih, tetapi harus melalui, kalau zahiran itu maksudnya ilmu fikih, batinan itu harus istilahnya ilmu tasawuf atau akhlak. Jadi kalau mungkin besok selanjutnya nanti salah satu dari sholat secara batinan, yaitu sholat kita harus khusyuk. Khusyuk maksudnya apa? Minimal lah kita memusatkan antara pikiran, hati itu apa ya? Kita mengetahui apa ya? Kita merasakan bacaan itu. Padahal kita kan sering bacaan sholat. Kita sering ketika membaca sholat ternyata sudah sampai sini, iya enggak? Lah hal-hal seperti itu memang harus kita latih. Kita harus selalu konsentrasi apa yang kita baca ketika sholat, itu istilah khusyuk secara singkat. Lihtiwaiha 'alal ad'iyah ilallahi al-khaliqi subhanahu wa ta'ala. Karena sholat itu juga mencakup beberapa doa, sebagaimana doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah tadi saya sampaikan. Faman shalla faqad da'allaha, faman shalla faqad da'allaha azza wa jalla. Sing sapa wong eko salat berarti pada hakikatnya ia sedang berdoa. Fahaqiqun bihi ayyusanna lahu mashul wajhi ba'da kulli sholatin wa kafiyatuha kaman yadi. Oleh karena itu hakikatnya bahwa sesungguhnya kita itu disunahkan untuk mengusap wajah setelah kita selesai sholat. Karena apa? Ya itu tadi, karena di dalam sholat itu terdapat banyak doa. Bahkan doa-doa itu ketika kita pun tidak doa di luar sholat itu sebenarnya sudah mencukupi. Kalau kita memang bisa konsentrasi ketika sholat. Kita biasanya sering konsentrasi hanya ketika doa, ya enggak? Kalau doa ya nanti kan nangis-nangis ya. Iya, terutama pas lagi ada masalah, mon. Qala Nawawi fil Adhkar. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar warwaina menyebutkan warwaina fi kitab ni sunni anin Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada sholatahu masaha wajahu biyadihi al-yumna thumma qala asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma adhib anniyal hamma wal hazan. Apa napa dereng? Nek dereng berarti ratu diamalke.
Cobi sarang-sarang men apal aslinya gampang. Pertama syahadat, kedua Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang ketiga adalah doa kepada Allah kita dihilangkan kegelisahan dan kesusahan. Asyhadu alla ilaha illahu. Coba sama-sama. Ar-Rahmanur Rahim. Adhib anniyal hamma wal hazan. Apa ngapa dereng? Dadi wali iki masalah jenenge inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la yahzanun. Dadi sesuk salat ndongane kita wis dadi wali. Nggih mboten? Loh, tenan iki doa setelah sholat iki jarene nek doa setelah itu mustajab. Ya ra? Nek kepengin dadi wali. Ora kepengin tetep dadi wali murid. Asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhib anniyal hamma wal hazan. Ada suatu perbedaan lah. Meskipun secara bahasa antara hamun karo hazan atau huznun itu secara bahasa memang ada kemiripan, yaitu kegelisahan ataupun kekusahan. Tetapi perbedaannya, kalau ham itu kita gelisah karena memikirkan masa depan yang suram, itu hamun. Kalau sedih, kalau hazan, sedih, kegelisahan yang hazan itu kegelisahan karena apa yang telah terjadi. Jadi ada perbedaan antara ham dan hazan. Dari segi bahasanya memang sama. Kalau kita lihat kamus itu pasti ada makna yang sama, kegelisahan, kesusahan. Asbaha dzalika dalilan ala anna mashal wajhi masyru'un fid dini. Oleh karena itu hadis yang telah disebutkan itu sebagai dalil atau dasar bahwa mengusap wajah itu disyariatkan di dalam agama Islam. Ilman annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'malu bi'aidun. Sebagaimana yang telah kita ketahui juga bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal yang sama. Bisa dipahami nggih? Jadi di sini kalau kita sering tata cara di sini hadis yang kedua itu adalah tata cara kita mengusap wajah. Kalau kita melihat referensi kitab ini bahwa ketika setelah sholat, setelah membaca asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma adhib anniyal hamma wal hazan, di situ kita hanya dengan menggunakan tangan kanan. Lah bagaimana yang dengan kedua tangan? Enggak masalah. Karena apa? Kita sebagai kader ahlus sunnah wal jamaah itu harus bisa menghargai perbedaan. Tidak mudah menyalahkan selama perbedaan itu masih dalam koridor memiliki dasar. Sebagaimana yang disebutkan dalam awal-awal kitab ini atau sambutan dari Kiai Fakih Langitan. Beliau ini mondok di sana dan kitab ini di Pondok Langitan ya. Ini dikaji. Berarti kita semoga keberkahan dari para masyayikh dan khususnya musonef kitab ini ilmunya semoga bermanfaat. Jadi perbedaan, karena di sana di dalam kitab ini disebutkan laisa kullu khilafin jaa mu'tabaron illa khilafun lahun nazar, bahwa hanya perbedaan-perbedaan yang memiliki dasarlah yang boleh kita toleransi. Tetapi ketika perbedaan tidak memiliki dasar, berarti kita tidak ada ampun, seperti itu. Cukup sekian dari saya, banyak kekurangan dan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pemaparan dari Gus Adrianto tentang bab mengusap wajah setelah salam dalam sholat. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab mengenai dua bab tadi. Bab yang pertama adalah tentang